sekarang tinggal susun rencana buat strategi promosi di sosmed biar banyak yang dengerin. Tes. Ya, ruang selfie siap berlayar. Halo teman-teman pencinta film, apa kabarnya? Semoga kalian dalam kondisi baik-baik saja, tetap semangat dan tentu saja meluangkan waktunya untuk menonton konten saya di konten Sekilas Film ini. Dan di konten kali ini saya akan membahas film drama Indonesia yang berjudul Garis Waktu. Film yang dibintangi oleh 3 aktor utama yakni Reza Radian, Michael Judik dengan Anya Geraldine ini merupakan salah satu film drama yang dirilis pada bulan Februari tahun 2022 ini. Enak banget, ini tuh terbaik ya. Film ini dimulai dengan memperkenalkan sosok perempuan muda yang bernama April. Dia adalah keturunan dari orang kaya, di mana dia selalu diprotek oleh orang tuanya, di mana dia harus mengikuti semua kehendak orang tuanya, termasuk di mana dia harus sekolah. Dia memiliki seorang sahabat yang kebetulan menginap di rumahnya yang bernama Sanya yang diperankan oleh Anya Geraldine. Walau terlahir dari keluarga yang berada, April sendiri tidak nyaman dengan tekanan yang dilakukan oleh orang tuanya, di mana dia harus mengikuti semua kehendak dari orang tuanya. Namun sisi lain, Anya pun mengatakan bahwa dia seharusnya beruntung ada orang tua yang selalu memperhatikan masa depannya, berbeda dengan dirinya yang harus mandiri. Saya anaknya Bu Halim. Oh, anaknya Bu. Adegan berganti saat April mengunjungi sebuah sekolah untuk menyumbangkan buku-bukunya. Di sekolah itu dia bertemu dengan Bu Asi dan juga tidak sengaja bertemu dengan sosok pria yang dulu pernah menolongnya saat mobilnya mengalami kempes di tengah jalan. Dan di tempat itulah akhirnya April pun mengenal bahwa pria itu adalah alumni dari sekolah yang Bu Asi pimpin, di mana dia bernama Senandika. Dan di titik pertemuan inilah film Garis Waktu ini pun dimulai, di mana April dan Senandika yang berkenalan lebih dekat di sekolah milik Bu Asi ini membuat chemistry keduanya untuk semakin dekat karena memiliki kesan pertama yang sangat kuat antara dua sejoli ini. Bahkan tidak hanya itu, film Garis Waktu ini pun menguatkan kisah dua sejoli ini saat Senandika mengajak April ke sebuah tempat di mana dia biasa mengeluarkan skillnya untuk bermusik, yakni di sebuah kafe milik sahabatnya tersebut. Punya kafe ini sekaligus barista di sini juga bos aku lah. Oh. Dan dari tempat inilah kemudian April pun sadar bahwa Mas Giras sekaligus barista di kafe ini adalah sahabat terbaik dari Senandika yang selalu membantunya selama ini. Di momen ini juga Senandika memberikan kesan romantis kepada April saat dia mengajarkan bagaimana caranya meminum sebuah kopi dengan cara yang elegan sekaligus menikmati kopi itu sendiri, walau ternyata itu adalah bualan dari Senandika itu sendiri pada saat itu. Dan inilah sosok pria bernama Senandika yang berhasil membuat sosok April berubah dari kesan menjadi cinta di antara keduanya. Bahkan chemistry mereka pun merubah hari-hari mereka yang awalnya terasa biasa saja menjadi sangat istimewa karena mereka saling berkirim salam dan bertukar kabar di saat dan waktu yang berbeda. Adegan berganti saat April mengunjungi Sanya, di mana pada saat itu April meminta tolong kepada Sanya untuk membantu Senandika mempromosikan dirinya sebagai seorang seniman yang lebih dikenal karena Sanya sendiri adalah seorang entertain yang memiliki jaringan yang lebih luas. Singkat cerita, Sanya, April dan Senandika bertemu di sebuah tempat di mana mereka mencoba untuk mencari solusi bagaimana caranya agar Senandika biar terkenal lebih luas dari karya-karya musiknya tersebut. Dan di pertemuan itu juga Sanya pun resmi menjadi produser bagi Senandika yang akan mempromosikan karya-karya Senandika secara lebih luas. Sekarang tinggal susun rencana buat strategi promosi di sosmed biar banyak yang dengerin. Adegan pun berganti kembali kepada dua sejoli yang sedang jatuh cinta ini, di mana Senandika secara kaget melihat kemampuan April yang ternyata mampu memainkan piano dan juga memiliki salah satu lagu bawaan yang selama ini dia belum bisa merangkai kata demi katanya. Dia pun memberikan nada itu kepada Senandika untuk dirangkai.
Rupanya jalan cinta dua sejoli ini tidak berjalan mulus, apalagi saat mereka bertemu dengan orang tua April. Bahkan secara terang-terangan, ayah April sendiri tidak menyukai sosok Senandika yang dianggap sebagai seorang seniman yang drop out dari kuliahnya ini tidak memiliki masa depan. Scene masih berlanjut saat April mendapat teguran keras dari orang tuanya supaya dia tidak lagi bertemu dengan sosok seniman bernama Senandika tersebut karena dianggap tidak memiliki masa depan. Bahkan April pun harus mengikuti kehendak orang tuanya agar dia memiliki masa depan yang cerah. Dan selanjutnya pun agar dia tidak bisa bertemu lagi dengan Senandika, dia harus dikawal dengan sosok supir yang akan membawanya kemana saja. Beruntung April memiliki seorang sahabat perempuan yang sangat centil bernama Sanya ini, di mana dia berhasil merayu sosok supir yang bernama Agus, di mana akhirnya dia memberikan kunci mobil tanpa harus dikawal oleh sosok supir tersebut ini. Adegan pun berlanjut saat Sanya, April, dan Senandika membicarakan konsep bagaimana bisa mempromosikan lagu Senandika agar bisa didengar secara lebih luas, di mana kemudian Sanya menyarankan agar mereka membuat sebuah lirik dalam video klip yang akan mereka buat. Konsepnya itu sendiri, kemudian Senandika mengajak April ke sebuah pantai di mana mereka memperagakan cara duduk sepasang kekasih di tepi pantai yang terlihat romantis sehingga bisa membuat sebuah chemistry dalam video klip yang akan dibuat oleh Senandika yang dibantu oleh Sanya. Dan promosi untuk memperkenalkan Senandika yang digarap oleh produser Sanya ini pun berjalan dengan mulus, di mana Senandika akhirnya menjadi seorang penyanyi yang dikenal lewat lagu-lagunya, lewat promosi yang dibantu oleh sang kekasih tentunya April. Kini Senandika pun mendapat tepuk tangan dari para penggemar yang mengenal sosok Senandika. Walau seperti itu, Senandika tidak melupakan sekolah lamanya yang dipimpin oleh Bu Asih dengan memberikan kado hadiah sebagai bentuk wujud syukurnya tersebut. Bahkan Senandika pun juga memberikan terima kasih khusus kepada sang kekasih yang membantunya hingga sejauh ini, di mana Senandika semakin terkenal dengan lagu-lagunya tersebut. Walau seperti itu, rupanya hal tersebut tidak menyenangkan bagi sosok ayah dari April, di mana dia mendapat teguran yang sangat lebih keras, di mana pada saat itu dia tidak lagi mengizinkan April bertemu dengan Senandika dan mempersiapkan dirinya untuk segera kuliah di London sesuai dengan keinginan orang tuanya tersebut. Pada suatu malam, Dika secara berani mengendap-endap menemui April dan mengatakan bahwa cinta mereka adalah sebuah cita yang harus diperjuangkan, di mana keduanya harus berpisah oleh jarak namun tidak oleh cinta. Pada saat itu Dika memberikan sebuah diary yang berisi sebuah catatan yang harus April isi pada saat dia merindukan sosok dirinya. Kini singkat cerita, baik April maupun Dika terpisah oleh jarak namun memiliki cita dan cinta yang sama agar bertemu pada suatu hari nanti. 1 tahun pun berlalu dan Dika tetap menjadi seorang seniman yang namanya kian terkenal karena dia memiliki orisinal musik yang banyak dinikmati oleh banyak orang, dan tentu saja karena dibantu oleh sosok produser Sanya tersebut. Bahkan kini Senandika pun mendapat selamat dari sang kekasih karena akan mengeluarkan album baru yang akan dikeluarkannya dalam waktu dekat, menandai 1 tahun berkarirnya sebagai seorang seniman. Setelah video call kangen-kangenan, rupanya Senandika tidak mengetahui bahwa sebenarnya April telah berada di Indonesia dan hendak memberikan kejutan untuknya tersebut dengan membawa buku cinta yang dahulu pernah dia berikan kepada April. Namun sialnya kejutan tersebut tidak berjalan sempurna karena pada saat itu Dika harus menghadiri pesta mabuk yang dilakukan oleh Sanya and the Gang. Pada saat itu Dika pun harus memapasannya dalam kondisi mabuk ke kamarnya, di mana tiba-tiba Sanya mencium Dika dan diketahui oleh April yang tiba-tiba datang dari balik pintu. Kini tidak ada hal yang harus dijelaskan karena semuanya terjadi begitu saja. Beneran? Pak, jalan! Kecewa, sakit hati, perasaan gargodo itu yang dirasakan oleh sosok April yang tak meninggalkan kekasihnya selama 1 tahun ini. Bahkan baik Senandika maupun Sanya pun tidak bisa berbuat apa-apa untuk meluruskan kesalahpahaman di antara mereka bertiga yang terjadi begitu saja. Kini
ketiganya pun hanya bisa merenungi nasib mereka yang tiba-tiba harus mendapati suatu insiden yang tidak disengaja. Dan untuk menenangkan hatinya, Senandika pun menemui Bu Asih yang selama ini menjadi pembimbing dan penasehatnya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan senyuman semangat yang sedang terbaring sakit, Senandika pun diberikan semangat oleh Bu Asih. Dan dia pun juga menemui sang sahabat Mas Giras, di mana dia meminta tolong Mas Giras agar bisa mempertemukan dirinya dengan April yang sangat sulit untuk ditemui. Namun Mas Giras sendiri mengatakan bahwa baik seharusnya dia membiarkan April tenang sehingga dia bisa memahami kondisi dan keadaan yang sebenar-benarnya. Kini dilema pekerjaan profesional pun terjadi, di mana terjadi perselisihan antara Sanya dengan Senandika, di mana Sanya mengingatkan agar Senandika tetap mengikuti tour yang selama ini telah dia buat. Namun Senandika merasa bahwa ini bukanlah hal yang tepat karena dia memikirkan hubungannya dengan April yang berantakan gara-gara sisanya tersebut. Di tengah kegalauan, dilema dan bingung, tiba-tiba Senandika mendapat kabar pahit di mana dia menerima kabar bahwa Bu Asih meninggal dunia dalam sakitnya tersebut. Dalam kesedihan ini, dia harus mendapati bahwa sosok yang selama ini membimbingnya harus pergi selama-lamanya di tengah dia mengalami hubungan yang kalau dengan April dan karirnya tersebut. Beruntung pada saat hari pemakaman, April datang menemui Senandika dan untuk menghadiri pemakaman terakhir dari Bu Asih tersebut. Dan di momen pemakaman inilah akhirnya Senandika bisa kembali berbicara dengan sang kekasihnya April. Namun pembicaraan antara April dan Dika ini tidak berjalan mulus karena April sudah terlanjur kecewa dan sakit hati dengan insiden yang dia lihat pada malam tersebut, di mana dia lebih memilih meninggalkan Dika pada hari pemakaman tersebut. Dan terkejutnya April ketika dia mendapati Sanya telah berada di mobilnya untuk menjelaskan kesalahpahaman yang terjadi pada malam itu untuk kedua kalinya. Namun sebagai seorang sahabat, April pun memilih untuk memaafkan Sanya dan melupakan semua yang dia lihat. Namun tetap dia tidak bisa melepaskan sakit hati dan kecewanya karena dikhianati oleh sang kekasih. Dan kini sosok April yang terbiasa ceria menjadi sosok April yang rapuh karena sakit hati oleh ulah pacarnya Senandika tersebut. Di momen ini kemudian sang ibu memberikan ingatan kembali tentang sosok Senandika dengan cara meminum kopi. Bahkan selain itu, sang ibu pun memberikan sebuah kejutan di mana dia mengajak anak sematawayanya ke sebuah tempat dan menyaksikan sosok ayah yang berdiri di dalam sebuah tempat yang sangat usang dan memainkan sebuah gitar tua milik ayahnya. Dan diketahui bahwa sebenarnya ayahnya adalah seorang pemain band, di mana dia mengatakan bahwa dulu seniman tidak memiliki masa depan, namun sekarang dia percaya bahwa seniman memiliki masa depan dan sudah seharusnya April kembali kepada Senandika, sosok yang dia kasihi. Di sisi lain kita melihat Senandika dalam kondisi yang kalut, tidak bisa berkata apa-apa dalam sebuah konferensi pers sebelum memulai turnya tersebut. Namun alangkah terkejutnya pada saat itu Senandika mengatakan bahwa terlalu banyak cobaan yang dihadapi beberapa waktu ini sehingga dia memutuskan untuk mundur dari dunia musik dan memutuskan mundur dari dunia tur yang akan dia jalani. Walau dalam kondisi yang dilema, Senandika tetap hadir dalam suatu konser yang diadakan di kafe Mas Giras, kafe yang membesarkan namanya tersebut. Dan alangkah kagetnya saat dia sedang menyanyi, ada sosok lain yang hadir dalam konsernya tersebut. Dan inilah akhir dari garis waktu di mana April datang di konser terakhir milik Senandika di kafe Mas Giras, di mana mereka berdua menyanyikan lagu milik April tersebut. Mereka berdua menyanyikan lagu cinta yang menandai perasaan baru mereka setelah melewati sebuah cobaan akibat dari kesalahpahaman tersebut. Kini kisah cinta mereka pun berubah menjadi indah saat mereka kembali bersatu dalam nuansa cinta yang saling percaya. Dan inilah akhir dari film Segaris Waktu pada konten kali ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah nonton. Sampai jumpa di konten saya selanjutnya, tentu saja masih di konten Sekilas Film.